Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang teman-teman tunggu, yaitu ada Wahyu Subuh di sini. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin sudah melihat postingan saya, saat itu Wahyu dan teman-temannya ini saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna ini diminta untuk melihat pundaknya teman di depannya. Jadi harus fokus melihat pundak temannya yang ada di depan. Dan saat itu ternyata botol minumnya itu jatuh, begitu mau ngambil air botolnya. Ternyata teman yang diikuti dari tadi itu kakinya ngambang, tidak berpijak di tanah. Jadi seperti apa cerita lengkapnya? Sekarang kita sudah bersama Mbak Wahyu. Ini gimana Mbak kronologinya dari awal? Jadi waktu itu pas bertepatan dengan bulan Suro tahun 2018. Saya itu naik berdua dengan teman saya kan ke Arjuna via Purwosari. Yeah. Nah kita start itu jam 11 malam. Dari awal start itu udah terjadi kejanggalan. Kita waktu mau ke pos perizinan itu headlamp saya itu nggak sengaja itu menangkap sosok. Jadi saya pas melihat ke atas gini kan, itu tuh ada sosok yang awalnya saya kira dia itu lutung, tapi perawakannya itu besar seperti manusia, ya sebesar sampean lah. Kok aku toh? Ya mirip Pak. Nah kan tubuhnya itu berbulu, kekar berbulu, dia itu tidur di atas gapura. Pas kena headlamp saya, dia itu langsung bangun, loncat ke pohon. Saking cepatnya itu daun itu yang dia senggol itu enggak gerak sama sekali. Gerak. Iya, cepet. Tapi saya diem aja. Saya kan nggak ngomong sama teman saya Ozi, saya diem. Nah, pas habis ngurus registrasi, teman saya Ozi itu tiba-tiba nanya saya, "Yuk, tadi kamu lihat nggak yang di atas gapura gitu? Emang kamu lihat apa sih?" Kan bilang gitu kan. Dia bilang kayak lutung, kayak genderuwo atau apa ya, tapi kok wajahnya mirip kera ya. Iya, mirip kera sakti. Jadi dia itu badannya itu kekar, terus pakai kayak gelang di sini loh. Terus pakai gini enggak? Enggak. Oh, katanya enggak. Mirip kera sakti. Beda. Enggak pakai kayak gitu, cuman pakai jarit di celana pendek segini, pakai jarit di. Oh, pakai celana juga. Iya. Kalau nggak pakai celana kelihatan Mas Antina. Ya kan bulunya tebel. Nah, lanjut. Ya, habis itu pas dari situ kita jalan ke pos 2 Tampuwono itu semuanya baik-baik aja, lancar-lancar saja. Terus keesokan harinya pas pagi hari kita lanjut ke puncak. Nah, kita sampai ke pos 3 kalau nggak salah, itu di posnya Eyang Semar. Di situ kita break. Di situ kan ada patungnya Eyang Semar gitu kan. Tapi dibungkus pakai kain putih. Ya, di situ saya itu penasaran, ini kenapa patungnya dibungkus sama kain putih. Terus saya nanya sama teman saya Ozi, Mas, ini kenapa ya kok dibungkus pakai kain putih? Ozi itu jawab, mungkin dia ini kedinginan. Kalau enggak gitu dia itu malu boh, soalnya ada titiknya gitu kan. Nah, dari omongannya Ozi itu saya tuh penasaran, masa sih ada titiknya. Pas Ozi ngambil gambar, ngambil foto, saya itu buka itu kainnya, ternyata enggak ada apa-apanya, polos dia. Nah, nakal ya. Habis itu gak lama kemudian juru kuncinya itu datang. Itu ngomongin saya, ya agak ngomel-ngomel gitu lah. Agak sewot. Iya, itu nggak boleh dibuka-buka, itu nggak boleh gitu. Ya kan saya minta maaf. Terus saya diajak ini dari awal itu kan dari pos 1 itu sebenarnya saya udah ketemu sama juru kuncinya. Dia itu melihatin saya aja terus. Nah, pas di pos Eyang Semar itu saya diajak kayak berdoa di situ kan, sama si juru kuncinya. Oh, yang tadi negor. Ya, yang tadi negor itu saya diajak berdoa. Tiba-tiba itu suaranya dia itu berubah. Dia itu kayak suaranya itu loh, nanti itu tuh berubah, jadi dia tuh
katanya dia itu eyang semar yang merasuk ke tubuhnya juru kunci. Saya sama Ozi itu kaget loh, ini kenapa kok orangnya jadi berubah, cara ngomongnya juga berubah gitu kan. Sama Ozi itu disalamin, dia nanya nama kamu siapa Ger gitu, terus dijawab Ozi mbah yang ini kan janjian saya yang disalami. Nah juru kuncinya yang kesurupan sama eyang semar itu bilang katanya kehadiran kita berdua itu mengganggu tempat itu. Terus dia bilang katanya tubuh saya itu kotor, jadi saya dilarang naik ke puncak Arjuna sebelum diruat, dibersihkan dulu katanya. Terus habis itu saya itu langsung dijak ke Posma di Mahkota-Romo, soalnya harus diruat dulu di situ katanya. Ya kan nunggu sore. Nah baru tiba sampai di pos Mahkota-Romo itu saya itu diajak duduk di sebuah batu besar, kan di situ ada batu besar kan, gitu. Bentuknya itu kayak mahkota. Ya, gitu. Ya di situ. Nah Ozi itu disuruh jagain saya dari belakang. Terus juru kuncinya itu baca doa kan, namanya juru kuncinya itu Pak Andi, dia baca doa, habis itu tiba-tiba tubuh saya itu merasa panas, padahal hawanya itu dingin. Sebentar, ini kita di sini berhenti dulu. Saya jadi ingat sama tulisan kamu yang ada di halaman Facebook. Di situ saya lihat ada sebuah video. Jadi di situ ada orang muda yang pakai ikat, pakai celana hitam, dia berdoa, kamu di belakangnya apa pas itu? Iya. Dia ngomongnya pakai seperti apa ya? Ngomongnya Jawa. Iya, Jawa banget. Jawa banget pokoknya, bahasanya Jawa banget. Ketan lawar segaludu. Mangitan punapa ingkang dados panyuwun. Iya, yang itu saya itu Ozi tempat medioin, tapi itu sebelum Pak Andinya itu sebelum kerasukan dia. Oh, sebelum kerasukan. Iya. Nah, atas dari itu kan saya itu perut saya tuh ditusuk pakai keris, saya cuma ditempelin. Itu tiba-tiba tuh dari dada saya tuh merasa panas, mual, terus hampir muntah saya. Kan habis dari itu kan. Nah, ruatannya itu katanya jam 6 sore habis maghrib. Nah, waktu itu tuh sampai pos Mahkota-Romo itu baru jam 3. Habis doain saya itu di batu besar itu tadi, Pak Andi ngajak saya nyari kayu bakar sambil nunggu waktu maghrib. Itu kita jalan ke arah Candi Sepilar. Nah di Candi Sepilar itu tuh kalau teman-teman tahu, di situ kan banyak patung-patung yang menyeramkan bawa gada kayak gitu ya, pokoknya menyeramkan lah. Apa yang di dekat undakan? Iya, di undakan itu. Nah di situ itu tuh habis nyari kayu bakar, saya sama Ozi itu duduk di situ. Terus saya tuh ngelihat kok ada perempuan pakai baju pink, tapi itu bajunya itu kayak kayak gaun gitu loh. Oh, gaun panjang. Iya, panjang, gaun, rambutnya panjang. Perempuan itu dia tuh jalan di depan pondoknya Pak Andi tadi. Iya. Nah itu kan terus dia tuh jalan ke arah timur. Saya tuh ngeliatin terus. Saya yang bilang kan sama Ozi, Mas, itu loh, masa ada sih pendaki pakai gaun kayak gitu? Loh, gak tahu, paling nyuibi dia gitu. Terus dia itu ke timur itu, di timur itu ada pohon cemara kembar 2. Nah di situ kan dia itu kayak ngamping, kan di sini pohonan, dia jalan terus saya tuh kealingan pohon di sini, dia tuh nggak kelihatan lagi. Udah hilang di situ? Iya, hilang di situ. Terus kira-kira 3 menitan itu muncul orang dari situ. Orang yang beda? Bukan beda, yang tadi. Iya, tapi pakaiannya pakaian Jawa, pakaian kayak orang desa zaman dahulu gitu. Oh iya. Nah itu tuh bawa kayak rinjing gitu. Ranjang kayak kelinci. Oh, ranjang ya, kayak buat bambu itu loh. Buat merumput. Iya. Ya itu. Terus ada lagi orang lalu lalang ya pakai kemben kayak gitu. Ada yang yang perempuannya itu ada yang pakai kemben. Terus bapaknya ya kayak di film-film kolosal gitu loh. Nah kayak gitu kan. Terus saya nanya sama Pak Andi, loh Pak, di sini kok banyak banget orang Pak gitu. Teman saya Ozi itu juga penasaran kok banyak banget di situ. Terus Pak Andi bilang, ya di sini emang desa Dek. Tapi
penghuninya beda alam. Terus sama Pak Andi itu bilang katanya cemara kembar yang ada di sisi timur itu gerbang gaibnya. Oh, gerbang. Iya, jadi kalau umpama jam 5 itu udah waktu peralihan dia itu keluar gitu. Peralihan hari. Iya, katanya kan kalau katanya Pak Andi kalau di sana itu berarti dia udah pagi gitu. Ya kalau di sini sore di sana udah pagi. Terus temen saya itu bilang, wah Pak enak no sampai di sini gitu. Banyak tetangganya. Pak Andi terus bilang, iya deh enak tapi nggak bisa diajak ngobrol dia. Gitu. Jadi kampung gaib itu penduduknya nggak bisa diajak komunikasi gitu, iya, cuman bisa. diem lalu lalang gitu Iya. aja. Terus satu lagi katanya Pak Andi itu di situ udah 4 tahun nyepi di situ. Pak Andi itu kalau kamu gambarin kira-kira umurnya sekitar berapa? Masih muda orangnya. Ya sama persis dengan video yang saya bilang tadi kan, Iya. masih muda Iya, banget. orangnya yang di video itu yang di videoin sama Ozi itu. Iya, iya. Habis nyari kayu bakar kan, balik habis maghrib, habis sholat maghrib saya dimandiin sama di situ di sendang gitu, tapi itu bukan sendang, cuman orang ngomongnya itu sendang, tapi sebenarnya kayak sumber air gitu. Nah di situ baru pertama kali saya naik gunung habis maghrib mandi, padahal jam 2 aja udah dingin. Saya percaya. Iya ya. Memang dari dulu jarang mandi kan. Nah habis diruat itu pakaian saya itu suruh buang semua. Jadi tinggalin di situ? Iya, jadi gak boleh dibawa pulang lagi, harus dibuang. Dilarung. Ya, keesokan harinya saya sama Ozi itu diantarin Pak Andi ke atas ke puncak. Iya. Nah sampai puncak kan, habis itu kita turun, terus sampai rumah itu dulu saya ngekos Mas Yan. Oh masih ngekos di Surabaya? Iya. Lah itu kan saya pulang ke kosan. Nah itu semua penghuni rumah itu pulang, soalnya kan pas Suruhan kan pasti libur kan, itu pulang semua. Lah di kos itu cuma saya. Nah itu keanehan terjadi. Celana yang udah saya buang di atas sana itu tuh celananya balik di jemuran baju. Di kosan kamu di Surabaya? Iya, kan saya liatin lah. Kok sama persis kayak celana saya. Terus masih ada ininya, bekas tanahnya. Habis itu saya kan takut, saya diemin di situ. Mau pulang ke Madiun kan juga udah sore, saya capek. Nah, sampai besoknya itu saya nggak ngambil. Terus besoknya saya pulang ke Madiun, bajunya itu balik lagi juga di dalam lemari di rumah saya. Terus saya kan cerita sama teman saya Kobar kan, dia penasaran, terus ngajak saya ke sana. Tapi kita naiknya nggak berdua, kita ganti naik 7 orang. Itu beda waktu ya? Ya setelah kamu pulang kamu naik lagi ke Arjuna lagi. Tapi itu beda waktu. Nah itu kita naik lagi, di situ tuh perjalanannya aman-aman aja sampai pas terjadi kejanggalannya pas waktu mau turun Gunung Arjuna. Kejanggalannya seperti apa itu? Ini kan